Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Franz. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya mau berbagi atau mau sharing terkait uh, apa yang dimaksud ya, dengan istilah melatih dan dilatih ya. Jadi dua hal ini yang akan saya bahas pada video saya kali ini. Oke, teman-teman. Jadi kenapa sampai saya harus membahas dua hal ini, yaitu melatih dan dilatih? Karena bagi saya ini sangat menarik untuk saya bahas ya. Saya sharing pada teman-teman, terutama untuk kita para pelatih yang terlibat langsung di pembinaan usia dini, yaitu di SSB. Kita harus bisa membedakan dua hal ini, yaitu melatih dan dilatih ya. Kita harus menempatkan dua hal ini pada tempat yang benar, jangan sampai salah, sehingga kalau salah berarti kedepannya akan salah terus ya. Jadi kita harus benar-benar tahu dan paham bagaimana menempatkan dua hal ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan atau saya ucapkan, bahwa kita harus menempatkan dua hal ini pada tempatnya masing-masing dengan benar. Di sini yang saya maksud adalah seperti begini. Contoh, usia 7 sampai 11 tahun itu usia yang harus dilatih. Ya. Usia yang harus dilatih karena mereka masih belum paham sama sekali. Ya, jadi mereka harus benar-benar dilatih. Sedangkan usia 12, 13, 14 dan seterusnya sampai usia 18 tahun itu usia di mana yang harus benar-benar mereka melatih diri mereka sendiri ya. Dalam hal seperti begini, mereka sudah harus bisa melatih diri mereka sendiri dalam hal pengembangan ya. Pengembangan di sini yang dimaksud dari pengembangan dari dasar yang sudah mereka dapat, itu harus bisa mereka kembangkan sendiri lagi. Mereka harus bisa belajar sendiri atau melatih diri mereka sendiri lagi untuk mengembangkan apa yang sudah mereka dapatkan selama dari usia 7 sampai 11 tahun. Karena di usia mereka 12 sampai seterusnya itu mereka sudah harus lebih pintar lagi, harus lebih cepat berproses lagi, tidak lagi dibimbing atau diajar step by step. Baik teman-teman, jadi yang sudah saya jelasin tadi itu hanya sebagai contoh. Sekarang kembali lagi kepada teman-teman sendiri, sesuai kebutuhan teman-teman sendiri, sesuai apa yang teman-teman lihat di lapangan sendiri, situasinya bagaimana. Tinggal dibagi saja mulai dari usia berapa sampai usia berapa yang teman-teman merasa mereka itu yang harus dilatih. Sedangkan usia berapa sampai usia berapa itu mereka yang benar-benar sudah harus melatih. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sebagai informasi untuk teman-teman, sekaligus kita belajar sama-sama, sharing sama-sama bahwa kita harus lebih penekanan kepada usia-usia yang dimana kita rasa bahwa mereka itu sudah saatnya untuk melatih dalam hal melatih diri mereka sendiri, melatih cara berpikir mereka, melatih cara bermain mereka sendiri, melatih cara sikap mereka untuk merespon apa yang kita kasih kepada mereka. Jadi tidak selamanya itu kita harus suap mereka ya, tidak selamanya. Ada hal-hal tertentu yang mungkin kita lihat, oh ini mereka masih belum paham, kita boleh sampaikan, tapi tidak semua hal harus kita kasih kepada mereka. Harus biarkan mereka belajar sendiri atau melatih sendiri cara berpikir mereka, cara bermain mereka, apa yang harus mereka lakukan dalam hal sesempit ini, dalam waktu sesingkat ini, apa yang harus mereka lakukan biar otak mereka itu bisa bekerja, sehingga mereka bisa tahu solusi yang harus mereka lakukan, mereka bisa tahu keputusan yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh mereka lakukan. Karena bagi saya ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada para pemain kita atau para anak binaan kita bahwa sudah waktunya atau sudah saatnya mereka harus melatih diri mereka sendiri, harus bisa mengembangkan diri mereka sendiri. Mereka harus melatih otak mereka untuk berpikir lebih cepat, mengambil kesempatan dalam waktu yang sempit, mengambil keputusan dalam ruang yang sempit. Itu sudah harus mereka tahu semua. Karena
tidak semua hal bisa kita sampaikan kepada mereka atau kita latih kepada mereka, tetapi mereka harus juga bisa melatih diri mereka untuk mencari informasi tentang diri mereka sendiri, tentang kekurangan mereka sendiri, tentang apa yang harus mereka kembangkan untuk diri mereka sendiri. Terutama di sini adalah cara berpikir mereka. Kita harus benar-benar latih mereka untuk, atau kita benar-benar harus mengajar mereka untuk mereka bisa melatih diri mereka. Oke, baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sharing atau saya bagi untuk teman-teman sekalian. Di sini saya tidak menganggap bahwa saya pintar, tapi di sini saya hanya ingin berbagi atau mau sharing dari apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat, sehingga teman-teman kita sama-sama belajar untuk kedepannya lebih baik lagi, supaya tujuan kita dan anak-anak impian anak-anak itu bisa tercapai. Jadi saya mau bilang lagi buat teman-teman, dua hal yang tadi sudah saya jelasin itu, yaitu dilatih dan melatih. Ini harus kita menempatkan tepat pada tempatnya, jangan sampai salah. Kalau salah bisa fatal buat kita dan juga buat anak yang kita latih. Jadi cukup sekian dari saya. Salam hormat dari saya dan terima kasih.